Bangsa-bangsa besar seperti India, Mesir, Persia, Tiongkok, dan lain-lain sudah memulai peradaban keemasannya ribuan tahun sebelum Masehi. Sedangkan Indonesia, cikal bakal peradaban kita seperti baru muncul pada abad keempat setelah Masehi, yaitu dengan munculnya Kerajaan Kutai. Ini suka atau tidak terus menjadi pertanyaan buat Siska, terutama setelah datang ke Eropa. Benarkah sejarah peradaban Indonesia tertinggal begitu jauh dari peradaban lain di muka bumi ini? Benarkah peradaban kita baru muncul pada abad keempat? Lantas, apa saja yang dilakukan oleh nenek moyang kita sebelum itu? Jawaban mudahnya, pada masa itu Indonesia tidak memiliki penduduk asli. Semuanya pendatang. Nggak tahu ya apakah manusia-manusia purba yang cerdas seperti Homo solensis, Homo wajakensis, Homo floresiensis, atau Homo erectus lain di Indonesia bisa dihitung sebagai penduduk asli. Kalau bisa berarti memang sejak 2 juta tahun lalu Kepulauan Nusantara sudah berpenghuni. Data ini berdasarkan kajian terhadap temuan-temuan fosil dan artefak mereka di wilayah NKRI ya. Mereka cerdas, ya, kapasitas otak mereka mendekati manusia modern. Tidak terlalu kalah bila dibandingkan dengan Homo neanderthal, Cro-Magnon, Denisovan, atau para missing link lainnya. Tapi apakah mereka memiliki peradaban yang kompleks? Rasanya belum. Lagi pula, sebagaimana manusia-manusia purba lainnya di seluruh dunia, semuanya sudah punah saat ini. Rasanya bukan mereka yang membangun peradaban Nusantara. Titik awal yang signifikan terkait pembentukan peradaban yang kompleks di Indonesia sebelum Masehi menurut Siska adalah perjumpaan dengan bangsa Austronesia. Bangsa pendatang ini awalnya mendiami Taiwan, Hawaii, Australia, sampai Selandia Baru. Mereka berkulit muda sampai coklat, berambut lurus, keriting, atau bergelombang. Jadi begini ceritanya, menurut berbagai referensi yang Siska baca, ketika zaman es pada tahun 11.000 sampai 10.000 sebelum Masehi, bangsa Austronesia ini berpencar melalui jalur Samudra Pasifik dan Hindia. Ya, bangsa Austronesia sudah piawai berlayar dan memiliki ilmu astronomi yang mumpuni. Dalam kurun waktu Pleistosen akhir sampai Holosen awal, suhu bumi berkisar 2-3 derajat Celcius, sehingga air laut dari utara hingga selatan bumi cenderung membeku. Permukaan air laut waktu itu 125 meter lebih rendah dari permukaan laut saat ini. Pada periode es itu terjadi perpindahan besar-besaran manusia Austronesia. Ya wajarlah ya, secara insting mereka pasti mencari daratan yang lebih hangat. Kebetulan Nusantara berada di garis khatulistiwa, iklimnya tropis, mendapat penyinaran matahari sepanjang tahun. Bahkan bukan hanya manusia yang mencari kehangatan di Nusantara. Hewan-hewan liar dari luar pun ikut berpindah ke tanah tropis ini. Terbukti banyak kemiripan binatang di benua Australia atau paparan Sahul dengan yang di Indonesia dan Asia atau paparan Sunda dan Eurasia. Ya kan? Melalui migrasi ini bangsa Austronesia kemudian menularkan kebiasaan-kebiasaan dan budaya mereka kepada penduduk asli Nusantara. Tunggu, tapi siapa penduduk Nusantara asli pada tahun 2500 sebelum Masehi? Entahlah. Yang jelas, peradaban penduduk natif kita saat itu diperkirakan belum kompleks. Diduga mereka dalam fase berburu dan meramu.
Sedangkan bangsa Austronesia dipercaya sudah menguasai metode pertanian, ilmu pelayaran, memahami astronomi, dan sebagainya. Mereka juga sudah memiliki raja kecil dan sistem tata pemerintahan yang sederhana. Berkat migrasi itu, lambat laun makin sering terjadi interaksi penduduk lokal dengan bangsa-bangsa lain. Para sejarawan berpendapat ada pertemuan peradaban di Nusantara pada tahun 2000 sebelum Masehi, seperti antara Barus di Sumatera Utara dengan Mesir kuno, Jawa dengan Jepang Jomon atau Yayoi yang menyumbang kerajinan tembikar dan sebagainya. Pada masa itu, kapur barus dan rempah-rempah merupakan salah satu komoditas perdagangan yang sangat berharga dari Nusantara. Kapur barus Sumatera contohnya, sangat harum dan menjadi bahan utama dalam pengobatan di daerah Arab dan Persia. Kemudian setelah es mencair, permukaan air laut naik kembali. Terjadilah banjir besar. Ini yang menyebabkan beberapa bagian Sundaland tenggelam. Dari situ terciptalah Laut Jawa, Laut Cina Selatan, sekaligus ribuan pulau yang membentuk Indonesia dan Filipina saat ini. Penghuni yang tadinya bersantai-santai di daratan mendadak panik di kepung air. Mereka pun eksodus lagi, berpencar, pontang-panting mencari dataran tinggi yang sekiranya bebas dari banjir. Akhirnya mereka masuk lebih dalam ke pulau, masuk ke gunung, masuk ke hutan. Nah, seiring berjalannya waktu di daerah-daerah baru itu, mereka menciptakan budaya masing-masing. Terbentuklah suku-suku, kemudian kerajaan-kerajaan kecil, hingga akhirnya kerajaan-kerajaan besar. Tapi itu sudah lewat Masehi ya. Misalnya kerajaan Kutai Martapura di Kalimantan Timur pada abad ke-4 Masehi, Sriwijaya di Sumatera Selatan pada abad ke-7, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur pada abad ke-13 dan seterusnya. Jangan salah, kerajaan-kerajaan itu terbentuknya juga karena interaksi yang intens dengan kerajaan-kerajaan luar ya, bukan murni hasil kreativitas penduduk natif Nusantara. Begitulah yang Siska tahu. Singkatnya, dari zaman sebelum Masehi melalui letak geografisnya yang strategis dan iklimnya yang hangat, Nusantara telah menjadi persinggahan wajib di jalur laut. Sedangkan melalui kekayaan rempah-rempahnya, tanah pertiwi kita telah membangun peradabannya bersama Tiongkok, India, serta Mediterania Barat. Jadi sejak awal bangsa kita memang bukan dibentuk oleh penduduk aslinya sendiri. Mereka lebih merupakan hasil benturan perpaduan atau alkulturasi dengan budaya-budaya di sekelilingnya. Sehingga menurut Siska tepat sekali bila kita akhirnya memakai semboyan Bhinneka Tunggal Ika setelah merdeka ya. Orang-orang yang menciptakan semboyan itu pasti paham banget dengan sejarah dan prasejarah Nusantara. Luar biasa. Oke, kembali ke pertanyaan awal tadi ya. Sudah terjawab kan apa yang dilakukan nenek moyang kita pada masa-masa sebelum Masehi? Apakah mereka kaum yang tertinggal? Tentu tidak. Mereka tidak tertinggal dengan peradaban-peradaban besar lainnya. Justru mereka terbuka dan aktif menggabungkan kekuatan-kekuatan peradaban besar itu sebelum menciptakan peradabannya sendiri, peradaban Indonesia. Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, kami di Prancis juga memperingatinya loh. Terima kasih buat Mbak Tuti yang sudah mengkoordinasi teman-teman untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Suara kalian sungguh luar biasa. Nusa bangsa dan bahasa